Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita simak video ini. Itu juga banyak sekali ya dinukil perkataan-perkataan dari para ulama salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau wafat tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan 4 imam mazhab berpendapat bahwa semua alat musik adalah haram. Tidak ada kata sepakat ulama. Tapi ketahuilah imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendapat terkuat mereka adalah mereka melarang itu musik. Maka jika ada ustadz mengatakan 4 mazhab sepakat mengharapkan musik nyanyian, dia berbohong atas nama ulama. Musik, ijma ulama hukumnya apa? Haram. 4 mazhab semuanya mengatakan haram. Ada sebagian Hukum nyanyian, alat musik, tidak ada kata sepakat ulama. Maka jika ada ustadz mengatakan 4 mazhab sepakat mengharapkan musik nyanyian, dia berbohong atas nama ulama. Ulama ahli fikih itu mereka yang mengerti dalil dan mereka sepakat untuk tidak sama dalam memahaminya. Lalu kenapa kita berbohong dan mengatakan mereka sepakat? Jangankan mereka, para sahabat memahami kalam Nabi masih hidup sudah berlainan faham. Contoh Sayyidina Umar, ini Nabi sudah wafat. Sayyidina Umar tidak senang orang nyanyi. Beliau lewat depan masjid, dilihat seorang sahabat yang lebih tua tapi suaranya indah, namanya Hisan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Hisan bin Thabit bernyanyi di masjid dan nyanyian yang menggetarkan kalbu, tapi di luar Amirul Mukminin memandangnya sinis gitu. Mungkin kayak kawannya bapak itu ya, sinis kalau bapak lagi nyanyi kan, fasik gitu. Tapi Sayyidina Umar bukan memfasikkannya, beliau tidak senang, bukan mengharamkannya, hanya tidak senang orang bernyanyi di masjid, karena masjid versi Sayyidina Umar tempat berzikir kepada Allah. Karena Hisan bin Thabit secara biologis lebih tua dari Nabi, apalagi Sayyidina Umar, maka Sayyidina Hisan mengatakan, Abu Hurairah, bukankah engkau dulu mendengar bahwa Nabi mendoakanku, Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah kuatkanlah Hisan bin Thabit dengan roh kudus. Ini hadis sahih. Allah masyhad, kata beliau, betul. Abu Hurairah langsung takut karena dua singa sedang berbicara. Ya, satu Sayyidina Umar yang matanya cukup sinis, satu lagi Hisan. Maka Sayyidina Umar langsung pergi. Berarti sahabat pun cara memahami teks Quran dan Sunnah itu berlainan. Lalu kenapa ada hari ini orang memaksakan mesti satu faham? Ustadz ini enggak tegas, Buya ini enggak tegas, Abu Ahmad, Abu Muhammad ya. Giliran nama dia Abu nggak masalah gitu ya. Bukan begitu memahami agama. Agama itu tidak pernah diciptakan oleh Allah untuk hal yang saklek. Agama itu dibuat mana yang pokok itu sudah begitu dan sesuai dengan alam semesta, dan ada yang furu dan itu akan berubah cara memahaminya. Mengenai musik, para masyayikh Al-Azhar tidak mengharamkannya, Darul Ifta tidak mengharamkannya. Yang mengharamkan adalah Lajnatul Ifta di Saudi. Ya, dulu kami waktu masih kelas 2 MTS dan kelas 3 dapat bukunya imam yang berfatwa di situ, kita bagi-bagiin sampai festival di sekolah gagal karena separuh ikut mengharamkan. Wah, dulu bangga itu, tapi sekarang malu. Si mufti yang di Saudi ini menggunakan kalam Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwa ayat ke-6 di surat Luqman itu maknanya musik dan semua nyanyian. Titik. Dia tidak memahami apa yang ada pada nyanyian itu. Maka Imam Ghazali, di kitab Ihya, imam kita kan Ghazali, bukan Bin Bas ya. Bin Bas itu salah satu imam di Wahabi, kita hargai tapi kita nggak ikuti gitu. Kita nggak akan mencaci maki dia juga, tapi kita nggak ngikutin. Imam Ghazali membolehkannya, tapi dengan syarat tertentu. Bahkan di kalangan ahli-ahli kolbu, mereka membuat majelis khusus untuk mendengarkan musik lalu diisi dengan kata-kata yang menyentuh kolbu. Maka ada namanya Maulana Jalaluddin Ar-Rumi.
Itu dia mengikuti konsep Imam Ghazali ini. Berarti para imam kita tidak seperti yang diklaim oleh mereka bahwa itu haram dan fasik. Nah, apakah musiknya terbatas pada musik yang terbuat dari kulit sapi itu? Tidak. Dulu peradaban Arab adanya begitu. Sekarang coba lihat kalau ada Maulid Nabi yang dibuat oleh para masyaikh di Libanon, di Suriah, itu alat terbangannya itu, rebananya itu bukan lagi rebana, bukan lagi terbangan, tapi dia alat yang sudah di digital semua, cuma diketuk begini bunyinya lebih bagus daripada rebana. Cuma mereka terjebak pada alat. Mereka mengira alat itulah yang masalah zatnya, padahal bukan itu. Ya. Maka tadi pertanyaan kami, Quran dengan suara merdu kok lebih disukai daripada Quran yang suaranya biasa? Jadi kami dulu punya santri mengharamkan musik, sama lah kayak kita dulu mengharamkan nyanyian. Karena kita pernah mengalami itu, kita tanya balik, kamu kalau ada orang baca Quran suaranya indah, lebih seneng atau yang suaranya datar-datar aja? Oh, yang indah. Kita tanya balik, kamu senang Qur'annya atau suara merdunya? Mulai bingung. Berarti kamu itu fitrahnya suka dengan yang merdu-merdu. Sayyidina Ali mengatakan, arih nafsa, kira-kira begitu ya. Rehatkan dirimu, karena hati yang tidak rehat, yang tegang itu akan keras. Kalau sudah keras, hati kolbu itu diibaratkan bumi kalau di Quran, tanah. Jika keras, adakah yang tumbuhan yang mampu tumbuh? Adakah pohon yang boleh berkembang di tanah yang tandus? Jadi kalau kolbu sudah keras, jadi kerasnya kolbu bisa jadi karena salah berguru, salah memahami dalil. Haram, haram, haram. Yang ngomong halal haram mufti, yang ngomong salah benar ahli akidah, yang ngomong makrifat, kesempurnaan, wusul tidak wusul itu ahli ma'rifat. Nah, kami kalau dulu itu saksinya Bang Bembeng inilah ya, saksi kesesatan ini ya. Jadi dulu ada fase bahas bid'ah ya, ada fase bahas hadis, ada fase bahas akidah, udah lewat. Jadi tengkar-tengkar begitu udah gak minat. Walaupun katanya ada yang muter-muter lagi video kita bahas bid'ah gitu ya, gak apa-apa, biarin itu yang lama. Bahas-bahas tentang apa makna istiwa, Tuhan bertempat atau tidak. Sekarang udah gak minat bahas-bahas begitu ya. Nah, baik teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan, yaitu mengenai permasalahan tentang musik, teman-teman ya. Nah, tentang musik. Nah, yang dimana teman-teman tahu sendirilah, yang namanya musik ini dari dulu ya, bahkan sampai sekarang teman-teman ya, masih menjadi perdebatan antara ulama Salafi atau Wahabi dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sampai saat ini juga masih menjadi perbedaan, yaitu yang dimana musik, ketika tadi kita melihat di awal video ada beberapa ustadz Wahabi atau Salafi yang mengatakan bahwa ulama sepakat, 4 mazhab itu mengharamkan musik, teman-teman ya. Nah, tadi kita juga sudah menyimak penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim bahwa yang mengatakan ulama sepakat ataupun 4 mazhab itu sepakat mengharamkan musik, itu berarti mereka itu berbohong, teman-teman ya. Nah, karena tadi Buya Ar-Razi sendiri yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara soal musik, teman-teman ya, kenapa sih mereka kok mengharamkan musik? Karena mereka itu jelas-jelas
memahami hadisnya seperti yang mereka pahami sendiri, teman-teman. Nah, kalau kita kan tidak, teman-teman. Masih ada penjelasan secara terperinci lagi, teman-teman ya. Nah, musik yang haram itu seperti apa? Kan seperti itu. Kalau pembahasan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi tidak mengatakan musik tidak langsung mentah-mentah diharamkan, teman-teman ya. Tidak langsung mengatakan bahwa musik haram. Nah, itu kan kalau sudah mengatakan musik haram berarti kan semuanya, teman-teman. Pokoknya musik ataupun nyanyian, termasuk juga nada dering, kan musik juga, teman-teman kan. Yang ada di handphone kita, suara-suara yang di handphone kita itu kan juga termasuk musik, teman-teman. Nah, apakah itu juga haram? Nah, jadi seperti itu. Ketika kita ingin mendengarkan sholawat yang pakai musik, nah apakah itu juga haram, teman-teman? Nah, kan kita bisa membedakan yang mana musik yang haram dengan yang musik yang tidak haram, teman-teman ya. Nah, sedangkan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak serta-merta langsung mengharamkan musik, teman-teman ya. Nah, jadi sangat berbeda jauh pemahaman Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah, teman-teman. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua yang namanya perbedaan pendapat mengenai musik ini, yang mengatakan haram, yang mengatakan boleh. Nah, jadi kita sekarang harus lebih lebih bijak dalam menerima perbedaan-perbedaan tentang hukum daripada musik ini, teman-teman ya. Nah, jadi kita ketika ya, kalau misalkan teman-teman ada yang mengikut pendapat ulama tadi yang mengharapkan, ya silakan. Tapi jangan sampai menunjuk mengharapkan orang yang tidak, yang membolehkan musik. Maksudnya seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi terserah teman-teman dengan pendapat yang mana, tapi jangan sampai membidah-bidahkan gitu, teman-teman ya. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik, teman-teman, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.